Oke guys, kembali lagi bersama gue Ngengat Harimau. Jadi hari ini gue mau review dikit soal GoPro Hero 8. Nah jadi ini gue beli cuman buat kepentingan review doang sih ya. Ya review singkat lah, kasih tahu informasi kalian tentang GoPro Hero 8 yang gue tahu versi gue. Nah gue mau jelasin dikit nih kalau GoPro Hero 8 ini kalau beli dapat apa aja sih. Ini boxnya udah gua keluarin nih, jadi ada box lapisan luar sama lapisan dalam. Nah kalau kalian pertama buka di sini ada mounting. Nah ini mountingnya. Habis itu kalau kalian buka ke dalam itu kalian dapat stiker, buku-buku petunjuk, buku manual, kartu garansi, gitulah biasa. Di situ kalau kalian buka lagi di dalamnya ada kabel charger original GoPro. Habis itu ada mounting. Sama sebenarnya ada baterai juga di dalam sini, tapi baterainya udah gue masukin di dalam kameranya. Nah terus untuk box luarnya penampilannya begini. Ada fitur-fiturnya, ada kelengkapannya, gitu ya boxnya. Nah kebetulan nih gue lagi ada Hero 7 karena sekarang gue pakai Hero 7. Nah jadi nih kalau kalian lihat ya, Hero 8 tuh lebih tinggi sedikit dan lebih besar daripada Hero 7. Buat penampilan fisiknya sih udah lumayan beda ya, soalnya emang dari ukuran udah beda. Terus yang kalau gue lihat tuh Hero 8 lensanya lebih kecil. Hero 8 lensanya lebih kecil, Hero 7 lensanya lebih gede tuh kalau kalian bisa lihat ya. Habis itu kalau buat layar sih ya so-so lah, sama aja menurut gua. Habis itu kalau buat dari bahannya, GoPro Hero 8 ini itu udah nggak kebanyakan karet ya. Kalau Hero 5, 6, 7 itu masih kebanyakan karet nih. Kalau kalian lihat bagian sini itu karet. Dan kalau di sini itu udah plastik. Beda ya kalau di stok. Ini karet, ini plastik. Nah Hero 8 nih bagian karetnya tuh paling cuma di depan sini nih, lapis bagian sini. Kalau Hero 7 juga bagian depan sama bagian tengah. Kalau ini cuman di bagian depan. Jadi looksnya jadi nggak kayak kamera apa gitu ya, kalau bahannya kayak karet-karet semua gitu. Di Hero 7 ini kan di bawah sini slot baterai ya dia. Nah kalau Hero 7 kan di bawah sini slot baterai dia tuh, sama memory card, SD card, micro SD. Nah kalau Hero 8 itu di bawah sini dia udah built-in mounting, jadi nggak usah pakai casing buat mounting gitulah. Paling cukup beli silicone case, jadi lebih aman aja gitu, kelapis sama casing karet. Terus mountingnya udah ada dari sini. Nah ini kalau patah bisa beli spare partnya, original GoPro ada jual di Hero 8 ini. Dia buka baterainya tuh dari samping sebelah kanan ya. Kalau dari posisi gue ini di sebelah kanan tuh. Nah terus airpodnya ini itu dia soketnya cuman satu, dan soket HDMI itu udah nggak ada ya kalau gue cari-cari. Apa mungkin sekarang Type C nya bisa sekalian HDMI, gue juga nggak tahu. Nah jadi slot baterainya itu gabung sama Type C. Beda kalau sama Hero 7 itu dia slot baterai sama SD card, habis itu slot Type C nya sama HDMI di sampingnya. Kalau ini nyatu, jadi kalau kalian mau ngecas tuh mesti buka-buka begini nih. Antara kalian copot atau kalian biarin gantung gini aja. Kalau sering copot-copot sih takut hilang atau takut rusak gitu ya. Nah kalau ini harus sambil dibuka gitu kalau mau kalian ngecas. Nah palingan alternatifnya beli charger eksternal aja biar nggak usah takut-takut
nyopot ini hilang atau rusak gitu kan. Nah terus buat baterainya itu dia udah sedikit berbeda dibanding sama Hero 567. Baterai ini bisa dipakai juga di Hero 567, cuman dia itu mesti diupdate dulu. Hero 567 nya mesti diupdate biar bisa pakai blue battery ini. Jadi ini sebutannya blue battery ya, baterai yang bawahnya ada biru. Kalau misalkan baterai Hero 765 itu seperti ini ya, dia nggak ada birunya. Ini kalau kalian mau lihat perbedaannya tuh. Jadi baterainya itu kapasitasnya sama, cuman dia cuman beda. Baterai khusus Hero 8 itu dia itu biar bisa hyper smoothnya atau sebutannya electric image stabilization-nya itu harus pakai baterai biru ini di Hero 8 biar kebuka di semua resolusi dan semua frame rate. Kalau misalkan kita pakaiin baterai hitam yang nggak ada birunya ya, alias baterai Hero 567 itu nggak bisa aktif semua hypersmoothnya di semua resolusi. Jadi harus pakai baterai biru. Buat kapasitas sama aja, keawetan sama aja, jadi bedanya cuma gitu sih. Palingan mah itu gimmick doang kali ya. Kayak misalkan kalau pakai baterai yang ini, softwarenya ngebuka frame rate di semua resolusi gitu mungkin. Bedain lagi sama Hero 7 tuh, kalau Hero 7 tombol mode sama powernya di kanan, kalau Hero 8 tuh tombol mode sama powernya di kiri, karena di kanannya buat baterai, di bawahnya buat mounting. Habis itu kalau buat tombol di atas ini juga masih karet, sama kayak Hero 567. Nah, habis itu kekurangannya ya, kalau gua mau kasih tahu ke kalian kekurangan Hero 8 ini, kalian kalau beli bagusnya langsung pakai anti gores, terutama di lensa, karena di lensa ini itu dia nggak bisa diganti, nggak kayak Hero 7. Jadi cover lensa ini built-in gitulah, nggak bisa dicopot. Kalau Hero 7 tuh bisa dicopot nih. Gua kasih lihat ke kalian ya. Nih gua kasih lihat ke kalian ya, kalau Hero 7 itu lensanya, cover lensanya bisa dicopot. Jadi kalau misalkan rusak tuh kalian bisa ganti, ada jual sama GoPro nya, sekitar berapa ya harganya, 200-300 ribu lah ya. Nah terus bisa dikencengin lagi, bisa diganti gitu. Kalau ini ya udah lecet, ya udah, lu mau apa lagi gitu, nggak bisa diganti. Jadi ya lebih baik pasang anti gores dari pertama kali beli. Nah habis itu buat fitur-fiturnya langsung aja gue mau bandingin sama Hero 7 nih. Nah oke, ini udah gue nyalain, yang ini Hero 8, ini Hero 7. Kita langsung lihat aja beda fiturnya ya. Sorry mejanya agak acak-acakan, di sini tempat gue nge-charger handphone, kamera segala macam. Langsung aja kita tunjukin bedanya nih. Buat menunya kurang lebih mirip ya. Slide atas buat buka galeri. Yang ini no SD card. Langsung ke play, buset. Nah oke, jadi slide ke atas tuh buat buka galeri. Habis itu buat tampilannya kurang lebih sama ya. Menu-menu setting videonya tuh di bawah sini. Gue lebih bahas ke videonya aja sih kalau di sini ya. Oke, kita buka. Di sini bisa setting biasa lah kalau lensanya. Di sini bisa super view, wide, linear, buat 1080p 60 fps. Terus ada low light. Terus kalau di sini ada stabilization. Stabilization di sini namanya hyper smooth juga. Kalau di Hero 7 itu hyper smooth 1,0, kalau di Hero 8 hyper smooth 2,0. Nah habis itu buat resolusinya nih yang utamanya kita bahas. Nah di 4K ini kita cek ya, ada berapa aja FPS nya. Kalau di Hero 7 itu bisa sampai 60 fps
Sama Hero 8 juga cuma bisa 60 fps. Ini buat di 4K nya ya. Nah, kita lanjut ke 2.7K. Ya kalau kalian lihat dari tadi gua klik tapi nggak keklik. Nah begitulah kekurangannya GoPro. Touchscreen-nya itu kurang sensitif. Ya itulah, sampai Hero 8 pun masih kayak gitu dia. Oke, masuk ke 2.7K. Sama-sama bisa 120 fps. Tuh. Kita masuk lanjut ke 1080p. 1080p nya sama-sama bisa 240 fps. Berarti kalau kalian bisa simpulkan, ini itu tidak ada perbedaannya ya. Mau di 4K, mau di 1080p, mau di 2.7K, itu nggak ada perbedaan fps. Sama-sama mentok di 60. Apa sih yang ngebedain si Hero 8 sama Hero 7 ini? Dia tuh lebih ke stabilisasinya. Jadi itu ya yang ngebedain. Kalau buat fitur-fitur videonya sama aja, nggak ada yang beda. Habis itu ada satu kekurangan lagi ya dari GoPro Hero 8. GoPro Hero 8 itu memorinya boros. Kenapa memorinya boros? Kita tes ya. Gua masukin dua-duanya 32 GB micro SD ke dalam kamera ini. Nih ya, gua udah siapin dua SanDisk Extreme 32 GB, dua-duanya kosong. Langsung aja kita pasangin di masing-masing GoPro. Nah, udah gue masukin ya 32 GB dua-duanya. Kita buka medianya nih. Gue buktiin dulu kalau keduanya medianya itu kosong. Tuh, kok jadi miring? Oke. Nah, no media ya dua-duanya. Sama-sama 32 GB. Kalian lihat kalau di Hero 7 itu bisa 1 jam 55 menit. Kalian lihat ya, resolusi sama 1080p 60 fps super view. Kalau ini oke, gue ganti dulu wide biar anggapannya sama lah lensanya. Nih ya, hyper smooth on, dua-duanya on nih. Ini juga hyper smoothnya, stabilization auto itu artinya on. Nah, kalau si Hero 8 tuh cuma bisa 1 jam 10 menit, kalau Hero 7 1 jam 55 menit. Kenapa? Kesimpulan dari gua itu kemungkinan si Hero 8 ini Pro Tune-nya nggak bisa dimatiin. Jadi GoPro itu ada buat kalau kalian mau customize white balance gitu-gitulah. Nah itu pakai namanya fitur Pro Tune. Nah kalau gua itu di Hero 7 itu bisa dimatiin Pro Tune-nya nih. Ini gua on ya. Otomatis langsung jadi boros tuh. Memorinya jadi 1 jam 19 menit ya. Tadi 1 jam 55 menit. Nah kalau di Hero 8 ini nggak bisa dimatiin dia. Pro Tune-nya tuh nggak ada fitur gua cek tuh, nggak ada pencetan buat dimatiin gitu loh. Gua udah browsing juga nggak bisa dimatiin. Jadi ya kalau kalian pertimbangannya mau irit memori juga dengan hasil yang maksimal, baik pakai Hero 7 sih daripada Hero 8. Jadi cuman menang di stabilisasi lah paling Hero 8, sama perbaikan hasil video lebih bagus dikit lah. Kalau menurut gue sih beda tipis ya. Oke, langsung kita tes aja nih buat stabilisasinya ya. Kita langsung tes dua-duanya record 1, 2, 3. Nah ini dua-duanya udah mulai merekam dan pakai
stabilization ya. Langsung aja kita tes goyang-goyang. Kita tes goyang-goyang ya. Oke. Nanti hasilnya bakal gua tampilin di sini. Nah, ini dua-duanya udah mulai merekam dan pakai stabilization ya. Langsung aja kita tes goyang-goyang. Kita tes goyang-goyang ya. Nah oke, gimana menurut kalian? Buat hasil stabilisasinya, ya menurut gue sih harusnya bagusan Hero 8 ya, karena namanya juga perbaruan dan fitur utamanya ya cuma di situ doang gitu. Kalau kalian sendiri resolusinya sama FPS-nya semua sama aja, Hero 8 sama Hero 7. Nah terus selain itu gue juga beli media mode buat Hero 8 ini. Nah ini cuma buat kepentingan review doang ya, jadi gue nggak bakal pakai ini buat vlog utama gue. Gue cuma penasaran aja sih. Jadi media mode ini dia ada shotgun mic nih, ini micnya lebih gede gitulah. Habis itu ada port jack buat mic, mic eksternal, HDMI out port, USB-C port. Nah bentuknya kayak gini. Langsung aja gue buka dulu ya. Oh ya, sebelum gue tunjukin media mode ini, gue mau tunjukin baterainya aja dulu nih. Sama ya, dia 1220 mAh. Langsung aja gue bandingin sama yang Hero 567 1220 mAh juga. Nggak ada beda sih, cuma beda di bawahnya biru sini. Dan katanya sih ada sistem baru gitulah yang buat tadi gue bilang frame per secondnya jadi ke-open semua kalau di Hero 8. Buat kapasitas sama kualitas sama aja. Oke guys, jadi ini dalaman boxnya. Jadi tadi di dalam boxnya juga ada buku manual, kartu garansi segala macam. Habis itu dalamnya ada mounting, ini dari GoPro ya, original tuh. Habis itu ada screw-nya. Terus ini media mode-nya. Gue singkirin dulu boxnya. Nah ini media mode-nya ya. Ini tampak depannya. Jadi yang kelihatan di depan itu tentunya ada shotgun mic-nya. Terus di samping kanannya ini ada mounting buat tambahin pencahayaan gitu, aksesoris tambahan sih. Terus bisa tambahin layar juga atau tambahin wireless mic. Wireless mic itu jadi ditaruh di sebelah sini biasanya. Di adaptornya itu ditaruh di sini. Habis itu mic wirelessnya bisa dibawa kemana-mana terserah asal sesuai jarak. Nah habis itu di atas ini juga ada mounting yang sama seperti di kanan sini. Terus ada tombol buat record. Di samping sini ada tombol power dan modenya. Terus di sini ada tuas buat buka covernya nanti buat pasang. Terus di bawah sini ada lubang. Ini buat mountingnya ya, soalnya ini udah built-in jadi biar bisa dibuka lewat sini. Terus di belakang sini ada port HDMI yang tadi mereka bilang di boxnya. Terus ada Type-C juga sama 3,5 mm jack buat mikrofon.
Nah, oke, langsung aja kita coba pasang ya. Nah, jadi cara pasangnya itu di sebelah sini kita buka dulu backdoor baterainya, kita copot. Nah, di dalam sini tuh ada Type C ya, kalau kalian bisa lihat tuh. Langsung aja kita masukin ke dalam sini biar masuk ke colok sama Type C di situ. Nah, udah colok, langsung aja kita kunci. Nah, dia langsung otomatis restart ya kalau udah colok media mode. Terus ada logonya. Kalau di sini ada logo mikrofon gini berarti udah nyambung media mode-nya. Nah, gue mau ngetes record nih. Apa sih bedanya mikrofon segede gini sama mikrofon bawaannya GoPro-nya? Kita lihat ada efeknya atau enggak ya. Habis itu di sini juga gue udah sediain kipas angin tuh. Nah, nanti gue mau nyalain kipas anginnya, kira-kira mana yang lebih meredam suara angin gitu kalau misalkan kena tembakan angin. Oke, langsung aja kita tes record dulu nih. Ini pakai media mode. Tes. Ini record pakai media mode. Tes. Ini record pakai media mode. Habis itu langsung gue nyalain kipas anginnya dulu. Nah, ini sebagai perwakilan. Tes. Ini record pakai media mode dengan tembakan kipas angin. Tes. Ini record pakai media mode dengan tembakan kipas angin. Oke, habis itu gue matiin dulu kipas anginnya. Udah gue matiin, kita cabut media mode-nya. Oke, habis kita cabut dia bakal nge-restart sistemnya gitu sih. Jadi dia respon kalau media mode-nya dicopot. Oke, udah gue copot. Nah, sekarang kita record tanpa media mode. Tes. Ini record tanpa media mode. Tes. Ini record tanpa media mode. Oke, sekarang gue nyalain kipasnya. Kita tes record tanpa media mode dengan tembakan kipas angin. Tes. Ini record tanpa media mode dengan tembakan kipas angin. Tes. Ini record tanpa media mode dengan tembakan kipas angin. Oke guys, palingan begitu aja penjelasan atau review versi gue soal GoPro Hero 8 nih. Lebih bahas ke video doang sih ya, soalnya gue nggak pakai ini buat foto, cuman buat tes video doang. Nah, terus ini media mode-nya. Media mode ini seharga 1.500.000 kalau kalian mau beli. Menurut gue worth it atau enggak? Menurut gue enggak untuk pemakaian motovlog ya, karena kita nggak pakai mic yang besar ini kalau untuk motovlog. Mungkin kalau kalian vlogging lebih cocok sih ya, tapi ini nggak ada peredam anginnya juga sih. Jadi kalau nembak angin ya so-so lah. Harusnya yang ada dikasih busa gitu biar ada peredaman kalau kita lagi vlogging kena angin. Nah, terus biar kalian nggak bingung-bingung lagi, gue langsung kasih tahu aja. Bisa nggak sih GoPro Hero 8 ini pakai mic adapter GoPro Hero 567 yang seperti ini nih? Jawabannya bisa. Jadi kalau kalian keberatan buat beli media mode ya kalian beli aja ini. Kalau cuman buat vlogging dan ingin colok mic eksternal, pakai aja mic adapter ini, nggak usah beli media mode. Oke guys, palingan begitu aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching.